Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bertemu kembali dalam program pelayanan ini. Dan terima kasih untuk semua tanggapan dan respon Bapak Ibu saudara dalam program pelayanan Kabar Sukacita di channel ini. Dan sungguh luar biasa saudara. Dan hari ini saudara, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa ayat ini saudara. Karena dari ayat ini kita dapat pemahaman yang penting saudara, bahwa kita punya tujuan hidup. Tujuan kita adalah untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena kita telah ditebus dari segala kesalahan-kesalahan kita, telah ditebus dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita telah ditebus dari berbagai macam keinginan-keinginan duniawi yang telah kita lakukan, dan mungkin yang kita masih sementara kita lakukan saat-saat ini saudara. Nah, kita perlu pemahaman ini saudara. Kalau kita punya pemahaman penting ini saudara, kita akan mengerti akan arti kehidupan kita. Kita akan mengerti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak saudara, mari kita hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena ada darah Kristus yang telah menebus saya saudara. Karena ada tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena semua pelanggaran-pelanggaran kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran saudara? Karena setiap pemberontakan kita telah diselesaikan di atas kayu salib. Luar biasa saudara. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti saudara, kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Jangan lagi mau hidup seperti yang dulu, yang suka dengan dosa. Jangan lagi mau hidup dengan hal-hal duniawi. Mari hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus melarang, janganlah kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita untuk tidak melakukan dosa, jangan lagi mau melakukan dosa. Karena kita punya tujuan hidup saudara, yaitu untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melakukan hal-hal yang baik di hari-hari ini. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala hal-hal kenajisan, tinggalkan segala kefasikan yang kita sering lakukan saudara. Mari kita hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan cara melakukan kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, kata hidup untuk kebenaran berarti bukan hanya di gereja saudara, bukan hanya di gereja kita seperti malaikat, bukan hanya di gereja kita begitu luar biasanya sepertinya mencintai Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa, tetapi dimanapun saya dan saudara berada, saudara harus hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena kata hidup untuk kebenaran berarti dimanapun saudara hidup, dimanapun saudara beraktivitas, saudara harus tetap ada di dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang yang begitu rohaninya di gereja, ada begitu banyak orang yang begitu luar biasanya di dalam gereja atau di pertemuan-pertemuan ibadah, tapi selesai dari ibadah hidup lagi dengan dosa, selesai dari ibadah hidup lagi dengan keinginan-keinginan duniawi. Jangan lagi mau seperti itu saudara. Karena kata hidup untuk kebenaran berarti dimanapun saya dan saudara berada, saudara tetap harus mempertahankan kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati renungan ini saudara, biar jadi kekuatan buat kita. Mari kita hidup dalam kebenaran karena kita telah ditebus dengan karya salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sukacita, tetap optimis, tetap beriman di dalam Tuhan. Dan jangan lupa tetap mendukung program pelayanan ini, dan kiranya pelayanan ini terus memberitakan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Sampai jumpa kembali dalam program pelayanan Kabar Sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.